kita sudah mencapai 150 followers lebih guys. 150 subscriber di YouTube channel Apple and I. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang pertama kali lihat kita di konten ini, Ya. Coba dicek lagunya di Apple and I Project. Betul. Atau di search di YouTube di AI Project _ ID. ID. Dari tadi belum cerita nih. Si Sang Bonus 1 Giga itu apa? Karena ada beberapa nih ya pertanyaan. Halo. Halo. Kita ngapain ya hari ini? Nah, ngapain kita? Hmm. Ya mumpung kan lagi senggang nih, sore-sore nyantai sambil ngopi ya kan. Benar. Terus kita pengen cerita-cerita Betul. karena semacam punya janji gitu loh. Kamu punya janji. Iya sih, aku punya janji sama kalian. Tapi sebelum itu nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja kan ini. Mungkin kita bisa cerita awal mula kenapa sih kamu bikin Ih, apa sih? Iya. awal mula dulu banget. loh. Oke, Awal oke, mula oke. kenapa tiba-tiba ada YouTube channel namanya AI Project _ID, project musik itu. Ya sebenarnya aku tahu, tapi kan mereka nggak ngerti ya. Mau cerita yang benernya nih? Gimana cerita nggak benernya? Ada banyak. Sebenarnya ini benar-benar iseng. Iseng. Benar-benar iseng. Terus diseriusin. Ya. Jadi pertamanya kan dulu tuh sebelum kita pindah ke sini nih, kita di tempat yang sebelumnya tuh kan pulang kantor atau weekend tuh masih sempet tuh main basket. Iya, soalnya ya kan? ada di sana. Ya di sana tuh dulu ada lapangan basket, lapangan basket yang free. Terus main sendiri juga bebas. Betul. Di sini ada juga, by the way, di sini ada, cuma harus nyewa. Terus kayak kalau satu Nggak langsung turun, ada gitu kan? benar agak ya dekat lah, dekat bisa nyewa, tapi full court kalau sendirian juga ngapain kan? Betul, betul. Udah gitu kan orangnya kan emang dasarnya aku kan mageran kan. Sebenarnya di sini tuh ada fitness, ya kan? Kan kamu anaknya si paling gak fitness. Oh, banget nih, lihat aja. Lanjut. Iya, terus masih sempat main basket, masih sempat main game, Iya. ya kan. Kita kan kalau pindah tuh nggak pernah bawa apa-apa kan. Jadi cuman ya aku masih bawa game. Di sana ada TV enak. Iya. Kalau di sini kan cuma ada monitor kalkulator ya. Jangan percaya, ini tuh ada TV di sini guys. Cuman karena TV-nya nggak segede yang dia expect, jadi dia nyebutnya ini adalah kalkulator. Iya, terus Slim. kayak konsolnya juga udah konsol lama kan. Iya. Akhirnya terus pakai coba langganan main game. Tapi kayak ya lebih kayak jarang dipakai gitu kan. Sekali pakai kadang-kadang sekalinya dipakai tuh agak sedikit berlebihan memang kan. Terus kita kayak kurang waktu bareng-barengnya. Iya, Akhirnya main game yang biasanya menang di gamenya, tapi klub aslinya itu jarang-jarang menangnya. Kalau main game itu biasanya pakai klub apa? Dicari dong. Main game, kalau ngomongin main game pakai klub udah pasti tahu, pasti main gamenya game sepak bola. Cuman bukan main PS atau ya main PS, tapi pakai konsol. Kalau yang di laptop terakhir tuh main Football Manager. Iya, manajerin klub apa coba? Saya adalah Glory. iya, saya Manchester United sejati sambil merokok. Manchester Mancunian sejati. Glory.
Tahu kan kalau But anyway, kita nggak usah bahas soal MU dulu lah. tapi kenapa aku pilih dia, karena kamu klub favoritnya adalah MU. Orang-orang yang dari dulu suka MU sampai sekarang suka MU itu berarti orangnya setia. Iya banget. Nah, terus main game jarang, habis itu lama-lama males kan. Maksudnya kayak ada kalanya waktu itu sebulan aku nggak lanjutin. Aku nggak main game sama sekali. nggak, aku ngambilnya paketan yang bulanan kan. Iya. Ada tuh 1 bulan akhirnya aku drop, nggak langganan, nggak main. Emang nggak ada waktunya buat main juga. Cuman kayak kepikiran kan, pulang kantor masih apa namanya, masih butuh stress release. Kadang juga ada beberapa kali kan, aku pulang duluan kan, kamu pulang, iya, kamu pulang belakangan, kamu lebih larut lah, lebih larut pulangnya gitu. Iya. Jadi kayak ngapain ya gitu kan. Nah, terus waktu itu kan juga sempat ketemu beberapa teman-temanku kan, Iya, kita kan betul. ketemu kayak Oma gitu-gitu kan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Terus kepikiran kayak Three days later. ya dulu kan suka main musik, kenapa nggak coba dilanjutin ya gitu. Terus ya udah coba, kalau malam lagi agak susah tidur atau kebangun kamu udah tidur gitu, tinggal buka laptop main-main gitu. Betul. Nah, jadi Dede ini dulunya itu bercita-cita ingin jadi pemusik. Namun kenapa kok nggak dilanjutin kira-kira? Kenapa? Nggak ada duitnya ya. Nggak sih. Nggak, lebih ke waktu itu pengen lanjut serius di musik. Cuman memang nggak paham soal, sebetulnya nggak dari awal SMA tuh ngeband segala apa, cuman nggak pernah beneran ikut les, Iya. ikut kursus Iya, apa betul. gitu kan. Cuman modal autodidak, Betul. tapi nggak modal otomotif ya, otodidak aja nih modalnya, nggak ada otomotif. Anyway, modal otodidak, belajar main gitar dari SMA, main drum gitu-gitu, bikin band, manggung segala apa. Iya. Mau diseriusin nih, minta izin lah buat ngambil kuliahnya musik gitu. Dan akhirnya masuk ke desain grafis, ya kan, seperti kata pepatah, apa itu? desainer grafis itu adalah musisi yang tertunda ya. Oh ya, Banyak. mungkin karena tertunda. Nah, siapa tahu Betul. sekarang ini waktunya kamu Betul. untuk lanjutin cita-cita itu. Cita-cita Iya. banget. Meskipun emang sebetulnya di kampus banyak banget, di kampus itu sebetulnya hampir setengahnya yang di fakultas desain itu, fakultas seni rupa tuh hampir setengahnya tuh Musisi ya. main musik, dan beberapa juga jadi serius gitu di industri gitu. Cuman waktu itu nggak kepikiran. Tapi kan sebenarnya meskipun kamu nggak main musik secara profesional gitu, kamu kan setiap ada yang ulang tahun, kalau di rumah kan selalu ini ya, andalan pemain gitar happy birthday. Jadi kita tuh punya, bukan kita, adiknya Dade itu punya gitar kecil, gitar apa namanya itu? Gitar lele, Gitar lele. nggak Dan- dipecel terus. Enggak. Boleh nggak dipotong dulu. Oke. Jadi Kalau dulu aja guys. ada gitar kecil gitu, gitar lele, dan Dade itu kayak gitaris tetap keluarga setiap ada yang ulang tahun. Betul. Nanti lain kali kita share deh video happy birthday-nya dia. Benar. Jadi sebetulnya ya itu juga salah satu triggernya. Iya. Memang kalau main musik, main alat musiknya tuh nggak ada yang serius-serius banget. Iya. Akhirnya ujung-ujung jadi hobi. Masih suka main gitar, masih suka ngulik-ngulik lagu.
Terus masih suka cari-cari nada-nada aneh gitu kan. Nada-nada aneh. Nada-nada aneh. Jadi kayak ingat gak yang waktu adalah satu momen, ada satu periode, bukan momen doang, satu periode gitu. Setiap kali kamu pulang, kalau aku udah di rumah duluan gitu, aku suka nyanyi yang kayak welcome home, datang, selamat pulang, yang gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu. Itu emang ya emang serunya gitu kan, mau gimana, maksudnya jalan di jalan, perjalanan ke kantor, kalau dari kantor kita kemana-mana pasti ketemunya musik juga kan. Betul. Jadi emang dari situ ke trigger, ya akhirnya dari situ salah satunya, terus ketemu teman-teman ya ke trigger, akhirnya yuk pengen bikin lagi. Jatuhnya sebetulnya itu kayak main buat aku, kayak main game. Jadi main, karena semuanya ini benar-benar dibuat pakai laptop aja, cuman aku sama laptop aja gitu. Dan itu leading to jawaban dari pertanyaan pertama tadi, kenapa Apple and I Project? Ya, Apple and I. Pada dasarnya gini nih, kalau mau dikasih nama project apa ya gitu. Ya project aku sama laptopku kan. Project aku sama laptopku tuh sebutannya apa ya gitu. Terus kita nggak di endorse Apple ya? Enggak, ya. Cuman akhirnya kepikirannya kan kayak aku dan laptopku. Apa ya? Mau dibikin yang keren-kerennya kan lama-lama menjurus ke vulgar ya. Kan nggak mungkin. Aku dan MacBookku, kan MacBookku dan aku, atau MacBookku and I, atau Mac and I, kan nggak asik kan? Iya kan nggak seru kan, makanya kan. Atau nggak masih Mac and I. Mac and I. Dipanggil kayak Mac gitu. Nggak asik dong. Jangan. Nggak kan, nggak asik. Bahaya. Betul, akhirnya standarnya Apple and I, terus disingkat jadi AI. Sebetulnya bacanya juga You and I Project. Ini I Project. I Project. Iya, bacanya I Project gitu. Banyak ceritanya sih sebetulnya kenapa namanya jadi Apple and I Project, disingkat jadi I Project. Itu banyak banget ceritanya yang leading sebetulnya. Yang kenapa jadi kayak gitu tuh ceritanya dari sekitarku itu banyak yang lagi, kebetulan juga waktu itu banyak yang lagi cerita tentang kedengeran itu kayak AI Surabaya, terus ya itu kan aku yang suka nonton bener platform TikTok. bener, terus tadi kayak laptopku apa ya namanya, kita nyebut laptopnya apa ya, terus apa namanya, lagi nge-booming juga istilah AI di mana-mana gitu, yang kayak gitu-gitu. Dipakailah itu akhirnya. Bener, ketemu teman-temanmu sama anak-anak pantai yang UI gitu kan, yang mami I papi I gitu kan, akhirnya namanya jadinya itu Apple and I Project. sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Tapi kan awal mulanya kamu main-main bikin musik ini sebenarnya dimulai dari pengen bikin something yang chill, musik doang kan, nggak pakai musik suara, tadinya gitu. Mainnya gitu, jadi aku nyebutnya main ya, ini kan cuma main gitu kan. Jadi ketemu software, kulik-kulik software, beberapa software, cari-cari software, itu kan di awalnya part of prosesnya itu. Terus browsing, cari-cari, baca-baca, terus nonton YouTube, segala apa. Terus baru dari situ mulai bikin. Nah, mulai bikin tuh masukin sampling suara-suara, ya kan, apa namanya, beat. Terus kalau kita lagi pulang ke Bekasi ya, ambil suara gitar atau ambil samplingan gitar, melodinya segala apa. Nah, backing dari situ terus aku mulai gatot gitu, mulai satu-satuin tuh, mulai dikomposisi, dan itu mainannya itu bikin komposisian lagu yang buat ambience aja. Nah, beberapa tuh udah ada track yang pernah kamu denger juga, itu udah ada buat didengerin sendiri kan. Akhirnya terus ditaruh di aku taruh di mobil buat kalau aku lagi jalan kemana dengerinnya itu. Iya. Tapi terus abis gitu nah terus aku kan biasanya ngerjainnya kan kalau kamu malam nih menjelang kamu mau tidur, atau kamu udah tidur, atau kita tidur, aku bangun, aku mainin kan. Nah biasanya sebetulnya hasil awal itu juga yang aku
kasih tunjukin ke aku. tunjuk ke kamu, dengerin itu juga kurang, menurut itu juga kurang asik. Soalnya kan nggak maksimal ngedenger suaranya kan, udah malam dengernya suara percussionnya jadi lebih ke percussion ya, percussion kan. Kenapa? Imut ya. Karena suara kamu kecilin. Iya udah. Jadi awal nggak tahu tuh high-low-nya aja, cuman ngambil dari grafik aja. Tapi dari situ aku kasih tunjuk ke kamu kan. Nah, mulailah. Ini dia nih guys, mulailah Nyonya ini mengide kan, seperti biasa ya, kamu kan kayak harus beride kan. Iya, kalau nggak Itu istilahnya lah. bosan. Betul. Nah terus kamu cerita nih, lumayan ya. Oke, lumayan, nggak oke nih. Lumayan nih, gitu kan. Lumayan nih. Oke. Kenapa nggak? Oh ya udah, makasih gitu kan. Terus kenapa enggak? Nah, kenapa enggak? Maksudnya aku ekspektasinya nih kayak kenapa enggak coba cari studio gitu kan? Atau kenapa enggak coba, kamu nggak mau beli alat atau apa gitu? Harapannya kan ke situ kan. Kenapa enggak? Wah, asik nih gitu kan. Kenapa enggak coba baca tulisan-tulisan aku? Nah, itu kalimat berikutnya nih. Kenapa enggak coba baca tulisan-tulisan aku? Aku kan hobi nulis nih, aku ada tulisan-tulisan nih. True. Right? Jadiin apa? Dicoba dijadiin lirik lagu aja. Jadi kita punya lagu. Jadi sebenarnya hobi nulis kan. Betul. Udah dari dulu. Meskipun juga nggak pernah belajar secara apa ya? Otomotif. Bukan. Oke. Kita sebut saja institusional gitu. Pokoknya di jenjang pendidikan khusus untuk menulis tuh nggak pernah. Wow, lebih ke kaki kan biasanya kan yang jenjang kan. Iya betul. Betul. Sama leher. Wow. DJ Arafah ya. Kok bisa? DJ Arafah. Udah lanjut. Jadi suka nulis. Nah biasanya kan kalau seumpama zaman sekarang nih komika komika ya. Komika itu banget kan ya. kalau selama perform gitu kan banyak yang bilang katanya karena keresahan gitu. Nah zaman aku muda itu sangat banyak sekali keresahan. Sebenarnya nggak cuma keresahan sih, kayak lebih ke meresahkan kan sih kalau mudanya enggak ya. Something good, something bad, Okay. ya hari-hari gitu semuanya aku tulis. Tapi nulisnya tuh nggak terus jadi buku gitu loh. Iya, kalau tulisan nggak langsung jadi buku sih. Aku tulis notes di notes gitu di handphone. Setiap ada yang aku rasa gitu aku tulis. Nah terus itu tuh mulai aktif itu sekitar tahun 2015an itu mulai aktif. Sebenarnya dari SMA tapi kayak wah aktif gitu 2015an. Long story short, akhirnya aku bilang ke kamu itu, nah ini numpuk nih tulisan-tulisan yang ada di notes aku. Betul. Kenapa enggak? Kenapa nggak dibuang aja gitu kan? No. Oke. Kenapa enggak dijadiin satu karya yang buat mainanmu itu? Gitu. Bener, karena sebetulnya basic. Ini cerita lagi ya, background sedikit ya, mundur sedikit ke belakang. Sebetulnya kan aku juga udah tahu kamu juga punya banyak tulisan. Nah sebelumnya kita punya keinginan untuk bikin buku kan. Iya betul. Nah pengen bikin buku cerita yang bukan buku ya, buku lah ya, yang menceritakan tentang kehidupan kita berdua, journey-nya kita berdua, dari kamu sendiri, aku sendiri sampai kita udah ketemu gitu kan, sampai kita ketemu dan sampai sekarang. Cuman somehow kan bagianmu agak lambat ya. Sebenarnya sudah ada loh. Iya, tapi nggak kelar kan. Sudah ada, tapi mungkin belum selesai, right? Belum, kita belum. aja. Nah, Semoga terus ada waktunya. betul. Nah, terus akhirnya waktu kamu ngasih lagi tulisan-tulisanmu yang sebelumnya itu kan konsepnya, jadi akhirnya kepikirannya nih konsepnya adalah ya bikin buku. Kan buku itu kan, buku yang kita pengen bikin itu kan sesuatu yang bisa kita share nantinya cerita kita ini ke
keluarga, kita ke anak-anak. Iya, anak-anak gitu. Terus nanti anyway, akhirnya si tulisan-tulisanmu itu dan idemu bahwa kenapa nggak dibikin lagu aja, Ya, itu akhirnya memaksa gitu kan. benar-benar nggak sedikit itu memaksa dan nggak bisa dibantah karena konsepnya adalah Ya, at the end kita pingin compile semua bikin cerita tentang kita gitu kan. Nah, terus aku baca beberapa tuh ada tulisan-tulisan beberapa tuh yang memang 3 days later. kayaknya sih Cucok M. Cucok M salah satunya si Sang Bodoh 1 Giga ini gitu. Aku pikir wah bisa nih gitu. Kayaknya ya udah dicoba. Waktu itu masih dalam konteks dicoba ya. Coba dibuat. Ya udah dari situ udah mulai jadi kayak sesuatu yang lebih dari main ya akhirnya ya gitu. Cuman at the end of the day sebetulnya ini project bukan project iseng-iseng, ini project happy-happyku Iya, gitu. project happy-happymu yang aku juga happy karena gini loh, kayak kalau penulis novel tuh, terus abis itu novelnya dibikin jadi film, mereka tuh kayak bisa ngelihat karakter-karakter yang mereka tulis jadi diorangkan, itu kan punya diorangkan, jadi terlihat gitu, ada karakternya, gitu, ada wujudnya, itu kan something yang membahagiakan sekali. Terus habis gitu kayak bisa menyenangkan ya, intinya gitu. Bisa. Ya, nah itu kemarin aku akhirnya maksa kamu karena kayak habis dari tulisan doang di notes terus jadi sebuah musik tuh menyenangkan sekali. Ya memang dasarnya juga kalau aku pribadi ya kayak setiap hari, setiap momen di satu hari itu kan kadang ada banyak momen gitu. Ya ini aku aja ya, di kepala aku tuh suka ada soundtracknya pasti. Iya. Jadi salah satu dari kenapa bikin ini akhirnya itu bisa jadi soundtrack hari-hariku juga gitu. Iya, betul. Ya udah mastering itu juga tetap kita catat buat ini aja ya, jujur-jujuran aja ya. Mungkin hasilnya juga nggak sekeren atau sebagus pastinya yang lain-lain yang jago-jago yang beneran gitu, yang serius-serius. Karena masteringnya aja mastering sendiri, nggak ada studio-studioan, nggak ada yang gimana-gimana. Hanya pokoknya Apple and you. ya cuman aku dan laptopku aja udah di sini jadinya. Tapi pas didengerin kayaknya mungkin standarnya rendah ya, mungkin standar kita rendah ya. Di kuping kita sih masih udah oke kan? Iya. Udah oke. Terus kalau buat kamu juga oke dan hemat. Oke nih, hemat nih gitu kan. Terus senang, happy kan. Kita coba dengar di beberapa tempat kayak di mobil, di TV, di laptop, di apa namanya, di handphone gitu juga suaranya oke, masih hasil outputnya oke. Terus akhirnya ya udah lanjut, semua lagu akhirnya di mastering sendiri. Betul banget. Tapi dari tadi belum cerita nih. Si Sang Bodoh 1 Giga itu apa? Karena ada beberapa nih ya pertanyaan nggak tahu ya, aku lupa di kolom komentar tuh sempat ada yang tanya apa enggak. Cuman kalau yang direct Japri kan banyak teman-temanku juga banyak yang cerita tentang Sang Bodoh 1 Giga. Wow. Ada efeknya, barusan ada kembang apinya. Itu artinya kita sudah mencapai 150 followers lebih guys, 150 subscriber di YouTube channel Apple and I. Terima kasih banyak. Buat semuanya udah support, udah subscribe kita. Thank you banget. Iya, menyenangkan sekali. Iya, di luar dugaan sih. Di luar dugaan. Benar. Meskipun mungkin bisa ditambahin jumlah views-nya ya guys. Ya,
what do you expect? Kita kan baru naikin satu musik. Benar. Harapannya sih kalau memang beneran kalau pada suka, ini bisa jadi apa? Mood booster harian lah gitu. Iya, Bisa di play. Cuman ya nanti akan ada beberapa track-track lagi yang mungkin bisa nyocokin di setiap momennya gitu. Iya betul. Ya. Yang nonton ini pasti udah mulai nanya kapan ngebahas Kapan ngebahas si Sang Bonus 1 Giga ini, ngomong-ngomong mulu kayaknya. Iya. Ngobrol terus aja. Ya kan santai kita. Iya, nanti kalau gitu saksikan video selanjutnya. Enggak, kita bahas langsung di sini. Enggak ya. Capek banget juga. Oke. Jadi Sang Bonus 1 Giga. Sang Bonus 1 Giga itu sebetulnya banyak yang nanya apa sih maksudnya, artinya Sang Bonus 1 Giga itu. Coba ibu penulis ini bisa menceritakan, coba si paling penulis ini coba bantu lah. Sosok Sang Bonus 1 Giga sendiri itu sebenarnya ceritanya tentang aku pribadi, ya kan? Aku itu adalah Sang Bonus 1 Giga. Nah, kamu bonus 1 giganya? Bukan. Jadi Sang Bonus 1 Giga itu aku. Tapi kenapa kok aku itu memiliki bonus 1 giga? Aku punya bonus 1 giga. Nah, itu yang bisa kita bahas. Iya. Kenapa? Ada beberapa yang nanya, kenapa nggak 1 tera aja sih? Gitu. Atau 1 mega gitu. Nanti baju mainnya merah ya. Enggak ya. Cut. Enggak ada, lanjut. Enggak. Jadi Sang Bonus 1 Giga itu aku, tulisan itu aku tulis tahun 2016. Nah, sebenarnya lama juga ya? Lama. Aku tuh lupa sebenarnya akhir 2015 atau awal 2016. Berarti kita belum ketemuan nih? Belum. Kita kan baru ketemu kayak kemarin ya. Besok. Nah, dari antara 2015 akhir atau 2016 awal. Nah, sebenarnya frase bonus 1 giga itu aku dapatnya dari, kasih tahu nggak ya? Oh, jadi bukan dari kamu sendiri nih? Bukan. Jadi bukan aku yang menemukan frase bonus 1 giga itu. Itu dari salah satu mantanku. Salah satu mantan. Ya, kalau kamu melihat video ini, terima kasih sudah bikin ide itu. Luar biasa. Terima kasih juga udah jadi mantannya. Ya lanjut kan? Iya benar. Jadi aku pernah dengar dia ngomong sama seseorang gitu lah, gitu. Aku nggak bisa lanjut nih sama cewek ini gitu. Sama dia gitu. Sama dia karena dia punya bonus 1 giga. Aku mikir bonus 1 giga. Mungkin karena waktu itu kan aku udah punya Aul ya. Nah, jadi by the way, anak kandung aku itu Aulia, Dade punya bawa anak dua, tapi satu sudah almarhum. Nah, benar. Sekarang tinggal Dimas. Jadi pas waktu kita belum ketemu, aku single parents dengan 1 anak perempuan. Betul. Nah, waktu aku di masa itu akhir 2015 sampai awal 2016, Aul tuh masih SD lah sekitarannya. Oke. Enggak sih, SMP ya, SD SMP lah gitu. Lupa. Tahun berapa sih 2015 itu? 2015. Enggak salah dong pertanyaannya. Iya, ya. SMP. Tahun 2015 itu berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya? Iya, dia SMP lah ya. 11 tahun tuh SD lah. Iya. SD lah. Nah, terus aku mikir, kenapa aku dibilang aku itu punya bonus 1 giga? Karena mungkin kalau selama 1 kilobyte itu dia masih SD. Nah, 1 giga karena dia sudah SMP gitu. Kalau bonus 1 kilo lebih ke lemak ya kayaknya. Kayak lebih ke body shaming ya. Jadi kalau sama ada yang mau nanya kenapa nggak 1 tera? Kalau 1 tera mungkin pas waktu Aul udah kuliah kayak sekarang. Oh gitu. Kalau TK 1 meg, nah, itu enggak ya? Enggak. Balik ke situ lagi. 1 byte, 1 kilobyte. 1 byte, kilobyte itu hitungannya tahu nggak sih? Aku bukan anak IT nih. Oke, lanjut. Maaf banget. Jadi dari frase aku itu adalah sang bonus 1 giga karena aku single parents. Oke. Yang punya 1 anak tanggung lah ya, waktu itu masih ya beranjak remaja waktu itu SMP. Nah, Aulia itu adalah si 1 giganya gitu. Aulia itu 1 giganya. Jadi yang mau sama aku, yang jalan
yang mempunyai hubungan sama aku itu dapat bonus 1 giga gitu. Oh, jadi kamu adalah wanita dengan bonus 1 anak. Jadi kamu sang bonus 1 giga gitu. Tapi aku penasaran nih. Iya. Jadi penasaran. Kan di tulisan itu salah satu kalimatnya kan di situ ada tulisan banyak cinta datang dan pergi. Iya. Ya kan? Iya. Itu ditulis tahun 2015 sampai 2016-an gitu kan, 9 tahun yang lalu. Correct. Berarti sampai dengan 2016 itu berarti udah punya banyak dong nih cinta yang datang dan perginya. Oh, banyak banget. Jadi emang benar ditulis berdasarkan meresahkan ya. Bukan keresahan pribadi ya, ini berdasarkan keresahan orang ya. Emang Atau aku meresahkan? Enggak, ya nggak tahu kan, aku belum ketemu waktu itu kan. Iya. Hai kamu mantan, apakah aku meresahkan? Jadi gini loh ya, kan basically kalau seumpama banyak orang berkata kalau seumpama kita mau menemukan sesuatu yang tepat, itu biasanya kita harus ketemu dengan lesson-lesson, pelajaran-pelajaran, ketemu orang-orang yang bisa ngajarin kita banyak hal. Bisa memang. Yang itu kan Iya. Dapat yang ngasih mantan ini, mantan yang ngasih ini tuh kan Iya, bukan bisa yang dapet. ngajar ya? bukan. Oh, enggak ya? Enggak ya? Oh, lebih ke spesifik ya? Agak ke spesifik ya? Bukan yang ngajar ya? Bukan? Oke. Ngajar sih Cheers. akhirnya. Ngajar akhirnya ya? Ya Ngajar udah. akhirnya. Pak Guru, Pak dosen. cheers Pak dosen. Ayo dong guru alus. Anak ya tiba-tiba ya? Ya. Jadi, jauh sebelum ketemu aku, di tahun 2016, sudah punya banyak mantan. Terus, karena salah satunya itu juga mengistilahkan kamu sebagai sang bonus 1 giga ini, kemudian akhirnya keluarlah tulisan ini yang nge-encourage perasaan kamu yang mengencourage diri sendiri gitu. Sebenarnya ya. belum selesai. Jadi kalau dilihat timelinenya nih, akhir 2015 atau 2006, awal 2016 itu beneran pas waktu aku putus. Gitu. Nah itu kan apa sih namanya, kegelisahan ya waktu itu. Putus langsung gelisah ya. Oke. Jadi karena putusnya di ghostingin Kak. A few moments later. Jadi kita lanjutkan. Iya. Jadi Nggak boleh sama mamanya ya. Iya, nggak boleh sama mamanya. Makanya aku bilang, emang kalau aku sang bonus 1 giga, aku nggak boleh bahagia gitu. Makanya di liriknya kan ada kalimat itu. Sebetulnya aku nggak ngerti nih. Sebetulnya masih kenapa punya bonus 1 giga nggak bisa terima, kan lebih bisa diterima karena punya bonus 1 giga ketimbang punya bonus 1 gigi kan. Kalau punya bonus 1 gigi coba kayak nambah gitu giginya kan gimana coba? Nambah gitu gimana coba? Kan mendingan punya bonus 1 giga Tuh, kan. makanya mendingan punya bonus 1 giga. Lumayan bisa buat nonton Netflix. Iya dong. Ini kan 1 giganya maksudnya anak. Oh ya, gitu. oke, Anak oke. remaja, beranjak remaja waktu itu. Oke. Gitu. Jadi liriknya itu benar-benar pas waktu abis putus ditinggal nikah ya kan, tanpa ada cerita gitu, tiba-tiba Tara, dia nikah gitu. Basro nggak caranya? Enggak, Budiman. Oh, Budiman. Halo Shining Bright. Terus? Belum masuk dia. Ya biar masuk. Oh, iya, betul. Kan daripada pakai kos hitam terus kan. Iya benar. Terus abis itu karena dia istilahnya lah ya nikah sama orang lain, terus kayak gila aja, masa gara-gara aku single parents aku nggak boleh bahagia gitu. Memang dia bukan yang pertama kan pacarku setelah aku divorce waktu itu. Ya, makanya ada kalimat selanjutnya, banyak cinta datang dan pergi gitu. Ya keberapa nih kalau boleh tahu? Aduh, nggak bisa ngitung, ini kayaknya nggak cukup. Oke, di sini gibahnya nggak dilanjut ya guys. Iya, nanti anak-anak ngelihat, anak-anak udah tahu. Dan Aul adalah saksi hidup, makanya. Benar. Mertua tapi nggak tahu dia kan. Iya, emang. Karena experience tuh penting gitu. Benar, kalau mau mencari seseorang
yang bekerja dengan baik di posisinya itu carilah yang Berpengalaman. di bidangnya. Ya kamu jauh-jauh banget, kenapa sih? Enggak. Sini dulu. Iya bentar ya, kena ambil ngerokok. Oh iya bener. A few moments later. Oke. Dead air ya urusan ya. Iya, kita coba ada dead air gitu biar kayak. Nah itu dead air namanya. Tepuk tangan lu. Terima kasih buat dead air kita yang barusan. Keren. Gitu. Jadi ceritanya sesungguh-sungguhnya dari satu full musik Sang Bonus 1 Giga itu berawal dari situ. Pada saat kita belum ketemu, aku lagi putus sama mantan pacarku gara-gara aku adalah single parents. Dan kenapa musiknya dibikin kayak beat happy gitu. Iya, by the way ini requestan juga guys, makanya tadi sempat mentok karena di request meskipun liriknya kayak gitu tapi uplifting gitu. Iya, karena memang itu kayak India kan ya. Gimana sih? Ya maksudnya konsepnya kayak lagu-lagu India yang sedih pun tetap bisa joget-joget gitu ya kan. Dipakai untuk joget lah, tapi secara konteks kan memang liriknya juga lirik yang uplifting mood kan? Iya, jadi itu aku request khusus musiknya dibikin seseru itu supaya ngingetin kalau seumpama nggak usah peduli gitu, kamu meskipun you are a single parents. Benar. Gitu tetap semangat gitu. Benar, karena janda selalu di depan, semakin di depan, betul. Gitu. 2015 berarti masih jamur ya? Janda muda bawah umur. Janda di bawah umur ya? Enggak ya, enggak di bawah umur, enggak di bawah-bawah banget ya umurnya ya. Sekarang itu tahun 2025, itu 10 tahun yang lalu. Lumayan sih, itu masih kinyis-kinyis ya? Selalu, sampai sekarang. Betul. Nggak usah berlebihan ya, agak lebay ya. Maafin aku ya guys, maafin istri ya. Ya gitulah ceritanya. Jadi intinya pengen supaya lagu ini siapa tahu bisa relate gitu sama kalian-kalian di luar sana yang ada punya kondisi yang mungkin waktu itu sama kayak waktu aku dulu gitu. Jadi ya. Iya, jadi karena cinta itu ada kok. Benar banget. Jadi maksud mungkin kalimat pendeknya itu adalah percaya aja. Iya. Buat yang masih mencari cintanya di luar sana, cinta sejati itu ada. Betul. Dan pasti akan datang di waktu dan di saat yang paling tepat buat kita semua gitu, buat kita ya kan. Meskipun kadang-kadang nggak keduga ya. Betul. Kayak kita ketemunya. Itu nanti buat nanti aja ceritanya. Benar, kita ketemunya kan jauh dari 2015 itu kan, 2015-2016 itu kan masih. Iya, setelah 4 tahun kemudian lah ya. 3-4 tahun kemudian itu kita baru ketemu kan. Nah itu kan dari situ aku yakin nggak cuma aku, kamu juga pasti kan datang dan pergi tuh. Kita fokus ke kamu aja. Kita fokus ke dia aja ya guys. Iya, nanti aja lah kita bahas terpisah kalau selama kita keluarin musik-musik selanjutnya karena ada. Gak usah kebanyakan janji, bentar aja dilihat, kita nikmatin aja, enjoy dulu. Kita juga harapannya sebetulnya kalian semua bisa enjoy the music, enjoy the lyrics, dan happy sama musiknya. Betul, gitu. Bisa di loop hari-hari. Iya. Jadi kalau happy sama lagunya bisa di loop, bisa didengerin di bisa jalan. Bisa di-share juga ke teman yang lain. Betul, di-share ke teman-temannya yang relate gitu. Betul. So please. Cuman untuk yang belum dengar, yang pertama kali lihat kita di konten ini, coba dicek lagunya di Apple AI Project. Betul. Atau di search di YouTube di AI Project _ID, AI sama P-nya besar. Terus ada single pertama kita itu si Sang Bonus 1 Giga. Di subscribe, kalau suka langsung tulis di kolom komen, di like, di share ke teman-teman gitu. Silahkan stay tune di Apple AI Project karena sepertinya mudah-mudahan ya. Kita akan segera ngerilis second single kita. Benar. Kayak apa itu teaser-teasernya coba lihat. Aku udah ngedrop teasernya by the way di short
kita. Oh iya benar, ada spoilernya. Ada teaser dan spoilernya sedikit lagunya. Komen Likes dan Dan nyalain tombol loncengnya. supaya kadang-kadang kita kalau sama dia lagi ini nih lagi punya waktu tiba-tiba upload video, nah kalian nggak ketinggalan. Benar banget. Kita soalnya suka random ya. Mm-mm. Oke. Anyway, kayaknya cukup sekian dulu guys. Betul. See you next time. Bye bye. Bye bye.